Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Ma'asyiral ikhwah, bapak-bapak, ibu-ibu serta rekan-rekan ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas semua limpahan nikmat-Nya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan bagi kita untuk mengusahakan sebab-sebab yang menyempurnakan keimanan kita dengan mempelajari petunjuk-Nya, dengan mempelajari makna daripada firman-firman-Nya maupun sabda Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dipertemukan kembali di majelis ilmu yang agung ini untuk membahas satu pemahaman besar dalam agama, yaitu mengenal keindahan Al-Asmaul Husna, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah. Inilah yang disebut oleh para ulama sebagai Al-Fiqhul Akbar, fikih atau pemahaman agama yang paling besar. Sedangkan mengenal hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang juga adalah perkara yang agung diistilahkan oleh mereka sebagai Al-Fiqhul Asghar, fikih yang lebih kecil, karena mengenal kemuliaan, keindahan dan keagungan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang paling utama, perkara yang paling pokok dalam Islam, yang hanya dengan inilah seseorang bisa mencapai kecintaan yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu dia akan bisa mewujudkan peribadatan yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah ini adalah asasu kulli ilmin. Kata para ulama, landasan utama semua ilmu, pengetahuan, semua kebaikan bagi manusia. Siapa yang ingin mengarahkan hidupnya dengan lebih teratur, mengarahkan hidupnya agar sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, merubah dirinya agar lebih memikirkan keselamatan dirinya, kebahagiaan dirinya di dunia dan di akhirat, maka mulailah dengan mengisi hidup dengan mengenal petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang tidak mengenal Allah, tidak mengenal Rabb-Nya, tidak mengenal penciptanya, maka pasti dan pasti dia tidak akan mengenal kebaikan untuk dirinya sendiri, dia tidak akan mengenal tujuan hidupnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Dan janganlah kalian berbuat seperti orang-orang yang nasullaha, lalai kepada Allah. Dan sebesar-besar sifat lalai, lupa kepada Allah adalah tidak mengenal kemuliaan nama-nama dan sifat-sifatnya. Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang lalai dan tidak mengenal Allah, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang ini lupa kepada dirinya sendiri, lupa kepada tujuan hidupnya, kemaslahatan hidupnya,
kepada apa-apa yang mendatangkan kebaikan bagi dirinya di dunia dan di akhirat nanti. Ulaika humul fasiqun, mereka adalah orang-orang yang fasik, orang-orang yang rusak keadaannya. Maka di sini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kedudukan ilmu memahami keagungan, keindahan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah sangat besar sekali dalam perannya menyempurnakan keimanan seorang manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu memberitakan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha indah dan mencintai yang indah, keindahan. Allah Subhanahu wa taala mencintai pada diri manusia keindahan yang lahir dan batin. Lahirnya diisi dengan ketaatan kepada Allah, batinnya diisi dengan keindahan iman, kemanisan mengenal Allah Subhanahu wa taala, kemanisan takwa kepadanya. Allah Subhanahu wa taala mencintai ini. Allah Subhanahu wa taala jamilun, maha indah. Indah dalam zatnya, nama-namanya, sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya. Maka orang yang tidak mengenal keindahan nama-nama dan sifat Allah, bagaimana mungkin dia bisa mencintainya? Bagaimana mungkin dia bisa mengagungkannya dengan pengagungan yang sebenarnya? Hanya orang yang benar-benar mengenal Allah dengan pemahaman yang benar, melalui pengenalan terhadap kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifat Allah dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW, dialah yang bisa mencintai Allah dengan kecintaan yang sebenarnya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, "Man arafallaha bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ahabbahu la mahalata." Barang siapa yang mengenal keindahan dan kesempurnaan nama-nama Allah, sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya, maka dia pasti akan mencintai Allah Subhanahu wa taala, yang dengan ini akan menyempurnakan penghambaan dirinya di hadapannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita akan mengkaji tentang keindahan nama-nama Allah. Subhanallah, baru mendengarkan judulnya kita sudah merasa satu kedahsyatan yang sangat besar. Karena kita akan membicarakan zat yang memiliki kemuliaan yang mutlak, tidak terbatas dari semua segi, yang kemahaindahannya mencapai al-ghaya, kesempurnaan, kemahasempurnaan pada puncaknya. Kita akan membicarakan tentang zat yang keindahan dan kemuliaannya tidak terbatas. Maka bagaimana mungkin kita bisa jelaskan dalam satu majelis yang cuma 1 atau 2 jam misalnya. Sedangkan Rasulullah SAW sendiri dalam hadis riwayat Imam Muslim mengucapkan dalam doanya, "Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatika wa bi mu'afatika min uqubatika wa bika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik." Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dengan keridhaanmu dari kemurkaanmu. Aku berlindung kepadamu dengan pemaafanmu dari siksaanmu, dan aku berlindung kepadamu dari dirimu. La uhsi thana'an 'alaika, aku tidak mampu untuk membatasi pujian dan sanjungan kepadamu. Anta kama athnaita 'ala nafsika, karena engkau adalah sebagaimana pujian dan sanjungan yang engkau peruntukkan untuk dirimu. Subhanallah, kalau Rasulullah SAW orang yang paling mengenal Allah, yang pernah bersabda dalam hadis yang sahih, "Inni la a'rafukum billahi wa asyaddukum lahu khasyah." Sesungguhnya aku adalah orang yang paling mengenal Allah di antara kamu sekalian dan paling takut kepadanya. Kalau orang yang seperti ini keadaannya, Nabi SAW tidak bisa membatasi pujian bagi Allah Subhanahu wa taala dan sanjungan yang pantas untuk kemuliaannya, maka bagaimana kita bisa menjelaskan hal tersebut, bisa menggambarkan hal tersebut? Maka sekali lagi, bagaimanapun kita berusaha mensyukuri nikmat Allah, memujinya dengan segala sanjungan dan pujian yang pantas bagi kebesarannya, mengungkapkannya dengan bahasa yang seindah apapun, maka kemuliaan Allah Subhanahu wa taala di atas semua itu. Kemuliaan Allah Subhanahu wa taala melebihi dari apa yang mampu digambarkan oleh akal dan pikiran manusia.
sebagaimana kalimat-kalimat kesempurnaan dan kemuliaannya tidak bisa dituliskan sampai habis oleh semua apapun yang makhluk yang besar yang ada di dunia ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada." Katakanlah ya Rasulullah, "Lau kana al-bahru," seandainya lautan dijadikan sebagai tinta untuk menulis kalimat-kalimat Allah. Artinya apa? Kalimat-kalimat kesempurnaan, kalimat-kalimat pujian, kalimat-kalimat sanjungan bagi Allah. Seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kemuliaan Allah, maka niscaya akan habis semua lautan tersebut. Dan tidak akan pernah habis kalimat-kalimat yang untuk mengungkapkan pujian dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita akan mendatangkan lagi tinta yang sebanyak lautan untuk menuliskan pujian-pujian tersebut. Maka maha suci Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar nikmatnya kepada manusia, begitu banyak kebaikan yang dilimpahkannya kepada manusia, yang manusia justru membalasnya dengan maksiat, membalasnya dengan tidak bersyukur, membalasnya dengan tidak mengenal kemuliaan zat yang demikian banyak melimpahkan kebaikan kepadanya. Bersamaan dengan itu Allah Subhanahu wa taala tetap melimpahkan rahmatnya kepada mereka, tetap menangguhkan siksaannya bagi mereka, tetap memberikan pengampunan bagi orang-orang yang berbuat dosa kepadanya. Maka segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, la nuhsi tsa'an alaihi huwa kama athna ala nafsihi. Kita tidak mampu membatasi pujian dan sanjungan baginya, karena dia adalah sebagaimana pujian dan sanjungan yang diperuntukannya untuk dirinya sendiri. Inilah gambaran tentang keindahan Asmaul Husna. Yang mampu kita jelaskan adalah cuma yang bisa dibayangkan oleh akal pikiran dan apa yang bisa digambarkan oleh pikiran dan manusia. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala lebih utama dan lebih mulia dari semua itu. Oleh karena itu, salah satu di antara akidah yang penting dari pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala tidak terbatas, tidak bisa dibatasi dengan bilangan. Dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wa as'aluka bikulli ismin huwa lak, sammaita bihi nafsaka, au anzaltahu fi kitabika, au 'allamtahu ahadan min khalqika, au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak." Ya Allah, aku meminta kepadamu dengan semua nama yang kamu miliki, yang kamu namakan dirimu dengannya, atau yang kamu turunkan dalam kitabmu Al-Quran, atau yang kamu ajarkan kepada salah seorang dari makhlukmu, atau yang engkau ista'tharta bihi, khususkan bagi dirimu pada ilmu gaib yang ada di sisimu. Ini dalil yang tegas yang menunjukkan bahwa ada nama-nama Allah, sifat-sifat kesempurnaannya yang tidak Allah terangkan kepada manusia, yang Allah Subhanahu wa ta'ala khususkan bagi dirinya sendiri. Maka ini menunjukkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa dibatasi. Adapun makna daripada hadis yang terkenal riwayat Bukhari dan Muslim, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman, man ahsaha dakhalal jannah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki 99 nama, yang barang siapa menghafalnya, menghitungnya, maka dia akan masuk ke dalam sorga. Hadis ini tidak bertentangan dengan hadis yang pertama, karena hadis yang kedua ini menjelaskan tentang ada 99 nama yang memiliki keutamaan khusus. Barang siapa yang menghafalnya, dia akan masuk ke dalam sorga. Yang ini tidak menafikan keberadaan nama-nama yang mulia yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang selain daripada 99 nama tersebut. Sebagaimana kalau ada orang yang mengatakan, saya memiliki uang 200.000 yang aku persiapkan untuk sedekah. Tidak difahami berarti orang ini uangnya cuma 200.000, tidak. Tetapi maksudnya yang 200.000 itu adalah untuk sedekah. Uang yang lain masih ada dipersiapkan
keperluan-keperluan yang lainnya. Yang jelas ini untuk kita lebih mendalami tentang keindahan nama-nama Allah, maka perlu kita memahami kaidah penting ini, bahwa nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas dan tidak mampu dibatasi oleh akal pikiran manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan pernah menggambarkan dalam hadis sahih tentang syafaatul uzma di hari kiamat, ketika manusia menunggu keputusan dari Allah Subhanahu wa taala, yang waktu itu mereka mengalami hal yang sangat dahsyat. Semua ditenggelamkan dengan keringat-keringat mereka. Ketika manusia meminta syafaat kepada beberapa nabi yang utama, semua mengajukan uzur. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan yang namanya asy-syafaatul uzma, syafaat yang paling agung. Di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji Allah dengan pujian-pujian yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ingat sewaktu menyampaikan hadis ini. Beliau mengatakan, "Fa'alhamani minal mahamidi ma la uhsinuhal an." Pada waktu itu Allah mengilhamkan kepadaku pujian-pujian yang saat ini aku tidak ingat pujian tersebut. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan demikian. Ada pujian-pujian kemuliaan bagi Allah yang cuma nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diilhamkan untuk mengungkapkannya pada hari kiamat, yang ini menggambarkan tentang tidak terbatasnya kesempurnaan dan kemuliaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha tidak terbatas segala keindahan dan kesempurnaan yang dimiliki, baik dalam zatnya, nama-namanya, sifat-sifatnya, dan semua perbuatannya. Maka kita kembali kepada pengertian keindahan dalam al-asmaul husna. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan Allah memiliki nama-nama yang maha indah. Kita katakan maha indah karena inilah yang mampu diungkapkan dalam bahasa kita. Allah memiliki nama-nama yang maha indah, maka berdoalah kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Apa artinya al-husna? Al-husna secara bahasa artinya balighatun fil husni ghayataha. Sesuatu yang keindahannya mencapai puncak kemahasempurnaan. Sesuatu yang keindahannya mencapai puncak kemahasempurnaan, sehingga segala sesuatu yang menggambarkan tentang keindahan, kemahasempurnaan, itu semua ada pada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam kitab Tafsir Taisir Karimur Rahman, fi tafsir Kalimir Rahman, fi tafsir Kalamil Mannan, tulisan Syekh Abdurrahman As-Sa'di, beliau menjelaskan beberapa segi yang menggambarkan kemahaindahan Asmaul Husna. Kenapa Asmaul Husna itu dikatakan maha indah? Yang pertama, segi yang pertama, karena semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala menunjukkan sanjungan dan pujian baginya. Menunjukkan sanjungan dan pujian baginya. Semua nama Allah Subhanahu wa taala demikian. Tidak ada satupun dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala kecuali dia itu memiliki sifat maha indah, yang menunjukkan pujian dan sanjungan bagi Allah Subhanahu wa taala dari semua segi. Oleh karena itu, dari sini kita mengetahui kekeliruan sebagian dari orang yang mengucapkan nama Allah Subhanahu wa taala, yang kalau ditelusuri ternyata nama tersebut mengandung sifat celaan. Ada yang terjadi masalah ini kenapa? Mereka mengambil Asmaul Husna dari hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Ada hadis riwayat Tirmidzi yang disebut di situ menyebutkan jumlah nama yang 99 dengan perinciannya hadis ini sangat lemah, dan di antaranya mengandung nama-nama yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Contohnya nama Al-Muntakim.
yang melakukan perbuatan membalas dendam. Subhanallah, ini nama yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam sebagian ayat Al-Qur'an yang menyebutkan sifat Allah, fantaqamna minhum, maka kami membalas dendam kepada mereka. Tapi sifat ini diterangkan oleh para ulama adalah sifat yang ketika kita menetapkannya perlu diperinci. Sebagaimana kalau kita menetapkan sifat makar bagi Allah, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka melakukan tipu daya dan Allah membalas tipu daya mereka, dan Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah Subhanahu wa taala memperolok-olok mereka dan membiarkan mereka dalam kesesatan mereka terombang-ambing. Sifat-sifat seperti ini, istihza, al-makar, al-khida', kemudian al-intiqam, diterangkan oleh para ulama. Sifat seperti ini ada dua segi, bisa menunjukkan kekurangan dan bisa menunjukkan pujian. Maka yang menunjukkan segi kekurangan harus dihilangkan dari diri Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tidak pantas dinamakan dengan nama untuk Allah dengan sifat-sifat seperti ini. Karena nanti kita ada pembahasan nama-nama Allah itu lebih sempit dibandingkan sifat-sifatnya. Contohnya seperti yang tadi, sifat melakukan tipu daya, membalas dendam, ini bisa merupakan kekurangan kalau diterapkan secara mutlak, artinya diberlakukan kepada siapa saja. Allah melakukan tipu daya kepada siapa saja, ini jelas tidak benar. Tapi kalau ditetapkan bahwa Allah melakukan tipu daya, membalas dendam kepada orang yang berhak menerimanya, yaitu orang-orang yang memusuhi para nabi dan para rasul serta kekasih Allah Subhanahu wa taala, sehingga untuk menunjukkan kemahamampuan Allah, kemahaperkasaannya, dia mampu membalas perbuatan mereka, maka ini menunjukkan kesempurnaan. Maka ditetapkan dari segi ini, yaitu sifat-sifat tadi ditetapkan dalam segi muqabalah, sebagai balasan bagi orang-orang yang terlebih dahulu melakukan hal tersebut terhadap para nabi dan para rasul dan kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bukan termasuk nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena nama-nama Allah itu harus indah, maha indah dari semua segi, maka tidak boleh kita menetapkan kecuali dengan nama yang Allah sebutkan untuk dirinya sendiri. Tidak boleh kita tambah-tambah. Kalau ada yang mengatakan ini kan bagus, kita katakan menurut siapa bagusnya? Apakah Anda lebih mengetahui tentang apa yang pantas bagi Allah dibandingkan Allah sendiri? Antum a'lamu amillah? Apakah kamu lebih mengetahui tentang yang pantas bagi Allah dibandingkan Allah sendiri? Allah tidak menetapkan untuk dirinya, kenapa kita kurang ajar untuk menetapkannya? Jadi tidak boleh kita menambah-nambahkan dalam masalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala, karena dia harus maha indah dari semua segi. Makanya saya sering ingatkan, kalau kita menerjemahkan satu nama Allah, kita hati-hati. Paling selamat kita sebutkan dulu lafaz bahasa Arabnya, baru tulis dalam kurung misalnya artinya. Kalau kita mau mengatakan misalnya Ar-Rabb, kita tulis Allah adalah Ar-Rabb dalam kurung maha pengatur, maha pencipta, atau Tuhan pencipta alam semesta misalnya. Boleh, yang penting tulis dalam kurung. Tapi jangan langsung kita mengatakan Allah adalah Tuhan misalnya, karena Allah tidak menamakan dirinya dengan kata-kata Tuhan, meskipun itu merupakan terjemahan bahasa Indonesia. Maka untuk adab, sopan santun terhadap Allah adalah kita menetapkan sesuai dengan yang Allah tetapkan bagi dirinya, baru kita sebutkan terjemahannya. Juga jangan kita menamakan dengan tambahan, seperti ucapannya sebagian dari orang di Indonesia, Gusti Allah. Gusti Allah, siapa yang menamakan apa ini? Ada kata-kata Gusti dalam nama Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi orang-orang yang kemudian menamakan dengan nama-nama yang lain atau sifat-sifat yang lain, maka ini bertentangan dengan kemahaindahan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah pilih bagi dirinya sendiri. Itu segi yang pertama. Segi yang kedua, kemahaindahan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kemahaindahan nama-nama Allah Subhanahu wa taala ditinjau dari segi
Ditinjau dari segi karena kata Ibnu Qayyim, asma'ullahi ta'ala a'lamun wa awsaf. Nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala itu dia adalah a'lam, nama-nama yang menunjukkan pada zat Allah subhanahu wa ta'ala, sekaligus mengandung awsaf, sifat-sifat kesempurnaan yang dikandung nama-nama tersebut. Jadi bukan cuma nama semata-mata tanpa arti. Ini ucapannya sebagian dari ahlul bidah, orang-orang yang sesat, mengatakan Allah itu namanya ya cuma nama tanpa ada arti. Ini adalah perkara yang diketahui oleh semua orang yang paham bahasa. Mereka mengatakan misalnya Allah itu as-sami bila sama. Allah itu maha mendengar tapi tidak punya pendengaran. Subhanallah, perkara yang paling lucu. Tidak pantas dalam Al-Quran dikatakan demikian. Allah itu al-alim bila ilm, maha mengetahui tapi tidak punya ilmu. Subhanallah, ini adalah perkara yang sangat menggelikan. Jadi mereka menafikan, menolak semua sifat-sifat Allah dan hanya menetapkan nama-namanya. Kalau ditanya kenapa Anda meniadakan sifat-sifat tersebut? Karena kalau kita menetapkannya berarti kita menyamakannya dengan makhluk. Tapi kita katakan kalau begitu hilangkan sekalian namanya juga, karena makhluk juga punya nama. Maka mereka akan kebingungan. Kita punya kaidah waktu kita menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah, punya kaidah umum dalam ayat Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah itu tidak serupa dengan sesuatu apapun, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Semua nama-nama dan sifat-sifat yang kita tetapkan bagi Allah subhanahu wa ta'ala adalah sifat-sifat, nama-nama dan sifat-sifat yang khusus miliknya, dengan segala kesempurnaannya. Tidak sama dengan nama-nama dan sifat-sifat yang ada pada makhluk, karena nama-nama dan sifat-sifat makhluk sesuai dengan kekurangan yang ada pada makhluk. Jadi kita menetapkan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang menunjukkan zatnya, sehingga kalau secara penunjukan nama-nama tersebut, maka nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, kemudian nama As-Sami, Al-Basir, semua menunjukkan zat yang satu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi secara awsaf, sifat-sifat yang dikandungnya, maka menunjukkan makna-makna kesempurnaan yang berbeda-beda. Al-Alim, maha berilmu, artinya Allah memiliki ilmu yang maha sempurna, yang kesempurnaannya itu menggambarkan, yang digambarkan dalam Allah subhanahu wa ta'ala dalam banyak ayat Al-Quran. Ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala meliputi segala sesuatu dengan secara garis besar maupun terperinci. Ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah didahului dengan ketidaktahuan dan tidak pernah diliputi dengan kejahilan. Ilmuha inda rabbi fi kitabin la yadhillu rabbi wala yansa. Ilmunya tentang hal tersebut adalah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dalam sebuah kitab. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan keliru dan tidak akan lalai. Ini kesempurnaan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala maha hidup, artinya Allah subhanahu wa ta'ala al-hayy, maha hidup. Al-hayyu, maha hidup, artinya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat hidup yang tidak didahului dengan ketidakadaan dan tidak akan berakhir selama-lamanya, kekal ke depan dan kekal ke belakang, tidak berpermulaan dan tidak berakhiran. Beda dengan hidupnya makhluk yang berpermulaan dan berakhiran. Ini cara menggambarkan kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama Ar-Rahim, yang maha merahmati, yang maha penyayang, yang maha mengasihi, yang sifat penyayangnya Allah subhanahu wa ta'ala maha sempurna, sehingga digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, lallahu arhamu bi'abdihi min hadhihi biwaladiha. Sungguh-sungguh Allah subhanahu wa ta'ala lebih penyayang terhadap hambanya dibandingkan dengan sayangnya seorang ibu terhadap anak bayinya. Maka semua sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala adalah sifat-sifat kesempurnaan. Inilah segi yang kedua.
Kemudian segi yang ketiga yang menunjukkan kemahaindahan Asmaul Husna. Semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala mengandung sifat-sifat yang sempurna, bahkan lahu min dzalika akmaluha wa awsa'uha wa a'dhamuha. Kata para ulama, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang maha sempurna yang dikandung dalam nama-namanya yang maha indah. Bahkan kita menetapkan bagi Allah dari sifat-sifat tersebut yang paling agung, yang paling sempurna dan paling luas. Lilladzina la yu'minuna bil akhirati masalu as-sau'i walillahil mathalul a'la wa huwal azizul hakim. Bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, kepada hari kemudian, mereka memiliki sifat-sifat yang buruk. Walillahil mathalul a'la. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat yang maha tinggi. Dan dia maha perkasa lagi maha bijaksana. Dan dia Al-Aziz dan Al-Hakim, yang artinya maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki al-mathalul a'la, sifat yang maha tinggi, yang kata Imam Ibnu Katsir artinya adalah al-kamalul mutlaq min kulli wajhin. Kemahasempurnaan, sifat-sifat maha sempurna yang mutlak, tidak terbatas dari semua segi. Oleh karena itu, di antara keyakinan atau akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ketika kita mendapati Allah menetapkan satu sifat untuk dirinya dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, kita wajib menetapkan sifat tersebut bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dan meyakini itu adalah sifat yang maha sempurna, yang sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak sama dengan sifat-sifat makhluknya. Maka tidak boleh kita menolaknya, menyelewengkan artinya dari pengertian yang ditunjukkan secara lahirnya, secara tekstualnya, dan tidak boleh kita menetapkannya kemudian kita menyamakannya dengan sifat makhluk. Contohnya Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan dalam banyak ayat-ayat Al-Quran tentang sifat mahabbah, mencintai. Fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Maka nanti Allah akan mendatangkan satu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Allah memiliki sifat cinta, yang mana sifat ini adalah sifat kesempurnaan bagi Allah, tidak sama dengan sifat cinta yang ada pada makhluk. Demikian pula sifat-sifat yang lainnya yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan bagi dirinya. Ini segi yang ketiga. Segi yang keempat yang menunjukkan kemahaindahan Al-Asmaul Husna adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hambanya untuk berdoa dan beribadah kepada Allah dengan kandungan nama-namanya yang maha indah. Ini menunjukkan Allah mencintai nama-namanya, mencintai kandungan sifat yang terkandung padanya. Allah mencintai orang yang memahami kandungan nama-namanya, serta mencintai orang yang berusaha untuk mempelajarinya, mengamalkannya dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang maha indah, maka berdoalah kalian kepada Allah dengan nama-nama tersebut, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam memahami nama-namanya. Mereka akan mendapatkan balasan yang pedih dari apa yang mereka perbuat. Jadi subhanallah, nama-nama Allah itu ternyata merupakan sebab untuk kita bisa melakukan satu ibadah yang besar yang Allah sangat mencintainya, yaitu berdoa kepada Allah dengan Asmaul Husna. Diterangkan oleh para ulama, Ibnu Qayyim, Syekh Abdurrahman As-Sa'di, Syekh Utsaimin dan para ulama yang lainnya, pengertian doa yang diperintahkan dalam ayat ini mencakup dua macam doa. Pertama, doa talabi wal mas'alah, doa permohonan dan permintaan. Yang kedua, doa tsana'i wal ibadah,
doa pujian dan ibadah. Bagaimana caranya? Doa permintaan, permohonan kita ketahui. Termasuk sebab utama yang menjadikan terkabulnya doa adalah menyebutkan nama-nama dan sifat-sifat Allah dalam doa yang kita sampaikan yang sesuai dengan permintaan kita. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, rahmatilah aku. Innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya engkau adalah Al-Ghafur, Maha Pengampun, dan Ar-Rahim, Maha Penyayang. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu kebaikan bagiku, pintu-pintu rezeki yang halal bagiku. Innaka antar razzaq. Sesungguhnya engkau adalah Maha Pemberi rezeki. Innaka antal fattah. Sesungguhnya engkau adalah Maha Pembuka pintu-pintu kebaikan. Ya Allah, hiasilah lahir dan batinku dengan keindahan. Innaka antal jamil. Sesungguhnya engkau adalah Maha Indah dan menyukai keindahan. Ini cara berdoa kepada Allah dalam doa permintaan dengan menyebutkan nama-nama Allah yang sesuai dengan permintaan kita. Adapun doa yang kedua, doaul ibadah, berdoa ibadah. Bagaimana caranya? Doa ibadah ini tidak ada permintaan. Cuma kita melaksanakan konsekuensi dari kandungan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Orang yang mengetahui Allah memiliki nama At-Tawwab, Maha Penerima tobat, maka dia menegakkan tobat, beristighfar kepada Allah, bertobat dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Orang yang mengetahui Allah memiliki nama As-Sami', Maha mendengar, maka dia berzikir kepada Allah. Dalam keadaan sendirian dia berzikir, membaca Al-Quran tanpa dilihat orang lain, karena dia meyakini Allah Maha mendengar dan mengetahui apa yang dibacanya. Ketika orang mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha melihat, maka dia pun menegakkan peribadatan kepada Allah dalam keadaan sendirian, karena dia mengetahui Allah Maha melihat perbuatannya. Ketika dia mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama Ar-Raqib, Maha mengawasi, maka dia berusaha mengikhlaskan niatnya dalam melaksanakan berbagai macam amalan soleh, karena dia mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengawasi keadaan dirinya, yang ditampakkannya maupun yang disembunyikannya. Maka subhanallah, ini menunjukkan bahwa hanya orang-orang yang memahami kandungan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa menegakkan ibadah yang demikian agung, bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa-doa yang sesuai dengan kandungan nama-namanya untuk mengamalkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat agung ini. Maka dari sini kita mengetahui, ayyuhal ikhwatu fillah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kesalahan orang yang salah faham dalam memahami ayat ini. Mereka mengartikan berdoa kepada Allah dengan Asmaul Husna adalah dengan menyebutkan semua nama-nama Allah. Sudah nama-namanya yang disebutkan itu banyak salahnya karena diambil dari hadis yang dhaif. Kemudian cara berzikir dengan Asmaul Husna bukan seperti itu. Tidak dengan disebutkan semuanya tapi tanpa ada permintaan yang disampaikan. Tidak demikian. Caranya adalah seperti tadi. Lihatlah semua doa-doa dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW menyebutkan nama-nama dan sifat-sifat Allah, kemudian mengungkapkan permintaan yang sesuai dengan kandungan dari nama-nama dan sifat-sifat tersebut. Jadi tidak seperti sebagian orang saat ini mengucapkan nama Allah 99 diurutkan semuanya, kemudian setelah itu disebutkan dengan bentuk nyanyi-nyanyian. Maka ini adalah perbuatan bid'ah yang tidak diturunkan keterangannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah dicontohkan oleh generasi terbaik umat ini, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak pernah dicontohkan oleh para imam panutan seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan para ulama ahlu sunnah yang lainnya. Maka dari sinilah kita mengetahui, sangat agung kita mengetahui, memahami tentang kandungan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau kita mengetahui nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih sebagai Ismullahil A'zam, nama Allah yang paling agung. Apakah nama Allah yang paling agung? Rasulullah SAW pernah mendengar seorang sahabat yang berdoa. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan,
laqad sa'alallaha azza wa jalla bismihil a'zam alladzi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Sungguh dia telah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan namanya yang paling agung, yang jika seseorang berdoa kepada Allah dengan namanya yang paling agung maka akan dikabulkan doanya, dan jika seseorang meminta kepada Allah dengan namanya tersebut maka akan dipenuhi permintaannya. Sebagian orang menyangka nama Allah yang paling agung itu nama yang keramat, cuma diketahui sebagian orang. Ada yang mengatakan bisa mendapatkannya lewat mimpi. Ada juga yang mendapatkannya karena tidur di bawah pohon. Padahal pohon di dunia ini sangat banyak. Maka berapa pohon nanti yang harus kita tiduri kalau hanya ingin mendapatkan hal tersebut? Ini semua cerita-cerita yang bohong. Nama Allah Subhanahu wa taala yang paling agung tidak akan diketahui kalau kita tidak membaca Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan didapatkan lewat mimpi, karena terlalu banyak orang yang bermimpi setiap harinya. Didapatkan dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hadis yang sahih yang menyebutkan tentang nama Allah yang paling agung. Ada beberapa hadis yang sahih yang diantaranya berisi doa dari beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang doa ini sangat-sangat pantas untuk kita hafalkan. Rugi kalau kita tidak hafalkan. Pertama diantaranya, ada seorang sahabat yang berdoa dalam sholatnya. Sebelum mengucapkan salam setelah tahiyat, dia berdoa membaca sebuah doa yang panjang. Dalam doanya dia mengatakan sahabat ini, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, aku meminta kepadamu dengan aku mempersaksikan bahwa Engkau adalah Allah. Engkau adalah Allah yang tidak ada sembahan yang benar kecuali Engkau. Al-Ahadu, yang Maha Esa, yang Maha Tunggal. As-Somadu, yang Maha sempurna sifat-sifatnya dan bergantung kepadanya semua makhluknya. Alladzi lam yalid wa lam yulad, yang tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada satu makhluk pun yang setara dengannya. Setelah mendengarkan doa ini, Rasulullah SAW mengatakan hadis yang tadi, sungguh dia telah meminta kepada Allah dengan namanya yang paling agung, yang jika seseorang berdoa kepada Allah dengannya maka akan dikabulkan doanya, dan jika seseorang meminta kepadanya maka akan dipenuhi permintaannya. Ini hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Ibnu Hibban, disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban, dan juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahumullah ta'ala. Ini doa yang pertama. Ada lagi sahabat yang lain yang menyebutkan satu doa dalam sholatnya. Dan ini termasuk diantara dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya doa itu dianjurkan dalam sholat dan sangat ditekankan dalam sholat. Karena itulah yang lebih utama saat-saat manusia sedang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah saat yang tepat untuk mengungkapkan permintaan mereka. Sahabat lain ada yang berdoa seperti ini, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak al-mannan ya badi'as samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum inni as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, sungguh aku meminta kepadamu dengan aku menetapkan bahwasanya segala pujian adalah bagimu. La ilaha illa anta wahdaka la syarika lak, tidak ada sembahan yang benar kecuali Engkau semata-mata dan tidak ada sekutu bagimu. Al-Mannan, ya wahai zat yang maha memberi anugerah kepada manusia. Ya badi'as samawati wal ard, wahai zat yang menciptakan langit-langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya. Ya dzal jalali wal ikram, wahai zat yang maha memiliki kemuliaan dan kebesaran. Ya hayyu ya qayyum, wahai zat yang maha hidup dan maha berdiri sendiri serta menegakkan makhluknya. Sesungguhnya aku meminta kepadamu surga dan perlindungan dari siksaan neraka. Juga setelah mendengarkan doa orang sahabat yang mengucapkan doa ini, Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabat ini,
laqad sa'altallaha bismihil a'zam. Sungguh kamu telah meminta kepada Allah dengan namanya yang paling agung, yang jika seseorang berdoa dengannya maka akan dipenuhi doanya, dan jika seseorang meminta dengannya maka akan dikabulkan permintaannya. Ini juga menggambarkan kepada kita bahwa doa-doa seperti ini ternyata ada dalam sunnah Nabi SAW. Semua orang berhak untuk mengetahuinya dan bisa menghafalnya, yang kemudian bisa disampaikan dalam doa-doa yang diucapkannya. Jadi saya kembali tadi kepada pembahasan kita yang terakhir tentang nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling agung. Jadi memang para ulama menyebutkan bahwa secara spesifik tidak Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan apakah nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling agung itu. Tujuannya adalah untuk agar manusia itu semangat mempelajari semua kandungan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena semuanya adalah maha indah. Tapi para ulama dalam hal ini berijtihad untuk menentukan apakah nama tersebut. Ada beberapa pendapat yang tidak didukung dengan dalil, dan pendapat yang paling dekat kepada kebenaran insya Allah tidak lepas dari 3 pendapat. Pertama, ini karena sudah waktu saya ringkas ya. Pertama, nama Allah Subhanahu wa ta'ala, pendapat yang pertama yang mengatakan nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling agung adalah Allah, nama Allah. Karena inilah nama yang paling banyak disebutkan dalam Al-Quran, dan nama inilah yang merupakan nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling sering disebutkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan semua kandungan Asmaul Husna kembali kepada nama ini. Kemudian nama ini disebutkan dalam semua hadis-hadis yang menyebutkan tentang Ismullahil A'zam, sehingga nama ini termasuk yang sangat banyak dikuatkan oleh para ulama sebagai nama Allah yang paling agung. Di antaranya beberapa dari kalangan ulama tabi'in, kemudian ulama Ahlus Sunnah seperti Abu Abdullah Ibnu Mandah. Kemudian Syekh Al-Albani juga kalau nggak salah menguatkan nama ini. Pernah beliau isyaratkan untuk menguatkan nama ini sebagai nama Allah yang paling agung, dan beberapa ulama yang lainnya. Ini adalah termasuk pendapat yang masyhur di kalangan para ulama. Kemudian pendapat yang kedua, nama Allah yang paling agung adalah Al-Hayyu Al-Qayyum, yang maha hidup dan Al-Qayyum, yaitu maha tegak, maha berdiri sendiri dan menegakkan makhluknya. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Qayyim, juga Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala menguatkan pendapat ini. Cuma nama ini tidak disebutkan dalam semua hadis-hadis yang menyebutkan tentang Ismullahil A'zam, nama Allah yang paling agung. Sehingga dari sisi ini ada kelemahan dalam pendapat yang kedua ini. Ada pendapat yang ketiga yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di, yang ini mencakup atau menjamak semua pendapat yang menyebutkan tentang nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling agung. Beliau mengatakan nama Allah yang paling agung itu kita akan ketahui kalau kita mengetahui ada pembagian 2 nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada nama-nama Allah yang mengandung pengertian sifat 1, 2 atau terbatas. Kemudian ada nama-nama yang lain yang mengandung sifat yang sangat luas dan tidak terbatas. Seperti nama Allah sendiri. Nama Allah Ar-Rabb, Ar-Rahman, Al-Majid, Al-Hamid, Al-Jamil, As-Samad. Nama-nama yang seperti ini tidak terbatas, mencakup semua arti daripada Asmaul Husna, termasuk Al-Hayyu Al-Qayyum. Kata beliau, jenis yang kedua inilah nama-nama yang menunjukkan mengandung sifat-sifat, terkandung padanya sifat-sifat yang tidak terbatas. Inilah yang merupakan Ismullahil A'zam, nama Allah yang paling agung. Jadi kata beliau, nama Allah yang paling agung itu bukan satu nama tertentu, tapi dia sekumpulan dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang mencakup banyak kandungan sifat-sifat daripada sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pendapat yang menghimpunkan semua pendapat dalam masalah ini, dan pendapat ini sangat kuat disertai dengan penjelasan yang demikian. Ini kuat dalam menyimpulkan perselisihan di antara masalah ini. Maka yang jelas dari sini kita mengenal bagaimana keagungan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala.
yang dengan ini waktu kita membaca Al-Quran, membaca sebagian besar ayat Al-Quran selalu ditutup dengan nama atau sifat Allah subhanahu wa ta'ala, maka dengan ini kita akan mudah untuk lebih merenungkan firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala, serta mengambil manfaat untuk menyempurnakan keimanan kita dengan mengenal kandungan keindahan nama-namanya dan kesempurnaan sifat-sifat yang dikandung padanya. Tentu saja kemaha indahan nama-nama dan sifat-sifat Allah masih sangat luas dan membutuhkan penjabaran yang panjang. Karena waktu yang ringkas, maka itulah yang bisa kami jelaskan tentang masalah ini. Dan insya Allah maka tentang masalah ini juga sudah, atau nanti akan Ana serahkan kepada panitia, bisa dikopi dan bisa dibaca. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan bagi kita untuk memahami kandungan keindahan dan kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifatnya. Dan ini termasuk anugerah terbesar, termasuk kedermawanan terbesar yang Allah berikan kepada hambanya, jika membukakan pintu hati mereka untuk mengetahui kemahaindahan dan kemahasempurnaan nama-nama dan sifat-sifatnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita dengan taufik dan kasih sayangnya untuk senantiasa dimudahkan memahami keindahan dan kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifatnya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memudahkan kita untuk mencapai kesempurnaan iman, menjaga kita dalam kebaikan sampai di akhir hayat kita, sampai kita bertemu Allah subhanahu wa ta'ala nantinya. Demikianlah kajian pada malam hari ini. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua dan semakin memantapkan iman kita terhadap kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, dan afwan atas segala kekurangannya. Saya cukupkan. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.